Halo, apa kabar semuanya? Ini adalah materi pertama di kelas 7, yaitu tentang objek IPA dan pengamatannya. Ada 4 hal yang akan kita bahas di bab ini. Yang pertama adalah tentang IPA. Apa itu IPA? IPA adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang ada di alam sekitar kita. Biasanya dikenal dengan ilmu pengetahuan alam. Berikut ini adalah pembagian ilmu dalam IPA. Yang pertama ada fisika. Fisika adalah ilmu yang mempelajari tentang aspek mendasar alam, misalnya materi, energi, gaya, gerak, panas, cahaya, dan gejala alam fisik lainnya. Yang kedua, itu ada biologi. Biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang sistem kehidupan mulai dari ukuran renik atau sangat kecil sampai dengan lingkungan yang sangat luas. Yang ketiga, itu kimia. Kimia adalah ilmu yang mempelajari penyelidikan tentang penyusun dan perubahan zat. Yang keempat, itu ada ilmu bumi dan antariksa, yaitu ilmu yang mempelajari asal mula bumi, perkembangan, keadaan saat ini, bintang, planet, dan benda langit lainnya. Hal yang kedua yang kita bahas di bab ini adalah tentang objek IPA, yaitu objek yang dipelajari dalam IPA meliputi seluruh benda di alam dengan segala interaksinya untuk dipelajari pola-pola keteraturannya. Terdiri dari makhluk hidup dan juga makhluk tak hidup. Dari gambar ini, manakah yang termasuk makhluk hidup dan manakah yang termasuk ke dalam makhluk tak hidup atau benda tak hidup? Setelah diamati, di sini ada makhluk hidupnya terdiri dari tumbuhan, hewan, dan juga manusia. Sedangkan untuk makhluk atau benda tak hidupnya ada awan, air, dan juga batu. Hal ketiga yang kita bahas di bab ini adalah tentang penyelidikan ilmiah, yaitu langkah-langkah dalam mengamati objek IPA. Terdapat 3 langkah dalam penyelidikan IPA. Yang pertama adalah pengamatan, yaitu proses mengamati suatu objek dengan menggunakan panca indera seperti mata atau alat peraga seperti mikroskop. Yang kedua adalah inferensi, yaitu proses merumuskan penjelasan berdasarkan hasil pengamatan. Jadi, kita akan membuat ciri-ciri dari apa yang sudah kita amati. Yang ketiga adalah komunikasi. Jadi, hasil pengamatan bisa dikomunikasikan dalam bentuk tabel, bagan, kurva, diagram, atau grafik. Hal keempat yang kita bahas di bab ini adalah tentang pengukuran, yaitu membandingkan sesuatu yang diukur dengan menggunakan alat ukur sebagai satuan. Di dalam pengukuran ada yang namanya besaran, yaitu segala sesuatu yang dapat diukur dengan menggunakan angka. Contohnya panjang, massa, waktu, dan juga suhu. Selain besaran ada juga satuan, yaitu segala sesuatu yang digunakan untuk menyatakan hasil dari pengukuran. Contohnya kilogram, meter, sentimeter, dan lainnya. Dari contoh berikut, manakah yang termasuk besaran dan manakah yang termasuk satuan? Ya, panjang pulpen adalah besaran dan sentimeter adalah satuan. Berikut ini adalah jenis-jenis besaran. Yang pertama adalah besaran pokok, yaitu besaran yang satuannya sudah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran-besaran lain. Contohnya seperti berikut. Yang kedua ada besaran turunan, yaitu besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Contohnya adalah seperti berikut, ada luas, volume, massa jenis, kecepatan, dan lainnya. Selanjutnya ada jenis-jenis satuan. Yang pertama ada satuan baku, yaitu satuan yang digunakan untuk melakukan pengukuran dengan hasil yang sama atau tetap untuk semua orang. Contohnya meter, kilogram, dan juga second. Yang kedua ada satuan tidak baku, yaitu satuan yang digunakan untuk melakukan pengukuran dengan hasil yang tidak sama untuk orang yang berlainan. Selanjutnya ada jenis-jenis alat ukur. Yang pertama di sini ada alat ukur panjang, ada meteran, penggaris, dan yang lainnya. Yang kedua ada alat ukur massa atau berat seperti neraca atau timbangan. Yang ketiga ada alat ukur waktu seperti stopwatch atau jam. Yang keempat ada alat ukur suhu, yaitu termometer. Sekian untuk materi hari ini dan akan dilanjutkan di pertemuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi ini. Terima kasih.